Halo guys, kembali lagi dengan Feby Talio di sini. Di bumi pertiwi ini diyakini tidak hanya hidup golongan manusia saja, tapi banyak cerita dan mitos bahwa di bumi pertiwi ini, Indonesia Raya ini, kita tidak hanya hidup sendiri. Kita ditemani oleh makhluk-makhluk yang lain atau makhluk astral yang menemani hidup kita. Banyak kisah, mitologi, atau cerita yang menceritakan tentang keberadaan makhluk-makhluk tersebut. Salah satu atau pembahasan cerita dan mitos yang banyak dibahas oleh orang Indonesia tentang makhluk-makhluk yang menemani kita hidup di bumi ini, yaitu cerita tentang keberadaan satu makhluk yang dinamakan pocong. Pocong adalah salah satu makhluk halus yang banyak diceritakan dalam mitos dan tahayul orang Indonesia. Makhluk ini merupakan jenazah yang dibungkus dengan kain kafan. Banyak cerita atau mitos dari berbagai daerah yang menceritakan bahwa kemunculan sosok makhluk ini mengindikasikan bahwa makhluk ini meminta pertolongan kepada seseorang untuk melepaskan ikatan tali pocongnya agar mereka bisa lepas dari belenggu dirinya. Mitos tentang keberadaan makhluk ini awalnya itu menyebar dari daerah Jawa dan daerah Sumatera. Banyak di daerah-daerah Jawa dan Sumatera menceritakan tentang keberadaan makhluk ini. Dari berbagai mitos dan cerita yang menceritakan tentang kemunculan makhluk ini, mereka selalu menggambarkan makhluk ini berbentuk dengan wajah yang hitam, mata yang merah dan bersinar, ataupun ada juga yang menceritakan tentang bentuk makhluk ini yang mempunyai wajah datar dan mata berongga. Banyak cerita dan mitos lagi juga menceritakan atau mengisahkan tentang keberadaan makhluk ini, yang mana mereka menceritakan kemunculan makhluk ini terjadi setelah 40 hari dari meninggalnya seorang jenazah. Biasanya dalam waktu 40 hari ini, makhluk ini akan bangkit dari kuburnya untuk meminta pertolongan kepada masyarakat orang di lingkup tempat makhluk ini meninggal dunia. Kemunculan makhluk ini biasanya identik dengan kemunculan asap di kuburan, yang mana asap itu akan keluar dari kuburan tersebut serta membentuk makhluk-makhluk kecil dari asap ini, yang mana makhluk-makhluk ini akan menyebar ke kaki dan kepala jenazah tersebut, yang nantinya akan membentuk sosok yang dinamakan dengan pocong. Pocong dikatakan bergerak dengan cara melompat, dan ada juga yang menceritakan bahwa pergerakannya itu bisa dengan cara melayang. Kisah tentang makhluk ini juga dialami oleh seorang pemuda yang bernama Andi. Andi merupakan pemuda yang tinggal di sebuah kampung. Kampung ini kebetulan berada di pedalaman yang jauh dari seluk-beluk pikuk keramaian. Maklum, suasana di kampung ini seperti kampung-kampung pada zaman dahulu kala, yang jauh dari keramaian, yang jauh dengan kecanggihan teknologi. Kampung ini juga kebetulan belum dimasuki oleh listrik atau belum memiliki penerangan yang memadai. Saat itu, Andi mendapatkan informasi bahwa salah satu temannya mengalami kecelakaan di jalan raya dan menyebabkan temannya tersebut meninggal. Secara hubungan, Andi dan temannya ini tidak memiliki hubungan yang sangat erat, hanya hubungan say hello saja kalau mereka ketemu. Setelah mendapatkan informasi bahwa temannya ini ada yang meninggal, akhirnya Andi dan teman-temannya di kampung itu memutuskan untuk datang ke rumah duka untuk melihat kondisi yang ada di sana serta mengucapkan belasungkawa kepada keluarga almarhum yang ditinggalkan. Tapi entah apa yang terjadi saat itu, awalnya Andi dan teman-temannya hanya memutuskan untuk mengunjungi rumah duka mengucapkan belasungkawa, tapi saat itu tiba-tiba
hati dan pikiran mendorong dia untuk membantu keluarganya memindahkan jenazah yang dari ambulan yang baru datang dibawa ke rumahnya untuk disiapkan untuk dimandikan dan disolatkan. Saat Andi membantu tersebut, dia memegang jenazah tersebut untuk dipindahkan ke rumah duka. Saat itu juga setelah selesai pemandian, sholat jenazah, dan jenazah dikuburkan, Andi dan temannya memutuskan untuk balik ke rumah. Sayangnya, kalau di daerah Sumatera waktu itu ada mitos balik ngelayat atau melihat orang meninggal, sebaiknya sebelum melakukan apa-apa harus mandi terlebih dahulu atau bersih-bersih diri terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas lain seperti makan dan tidur. Tapi sayangnya, cerita tersebut diabaikan oleh Andi. Andi waktu itu setelah balik dari rumah duka, dia langsung nongkrong sama teman-temannya sampai malam hari. Dan malamnya karena kecapean habis ngelayat di rumah duka dan ngumpul-ngumpul bareng temennya, Andi langsung tidur tanpa membersihkan dirinya. Malam itu tidak terjadi apa-apa. Tapi cerita berbeda terjadi di malam kedua. Malam kedua akhirnya peristiwa aneh terjadi kepada Andi. Malam itu Andi mencoba tidur sekitar jam 11 malam. Jam 11 malam itu, Andi membaringkan badannya di tempat tidurnya dan memerangkan matanya agar dia bisa tidur dengan nyenyak. Tapi, waktu dia memejamkan matanya, dia seakan-akan melihat sosok temannya yang sudah meninggal ini. Tapi, yang dilihatnya ini, temannya itu hanya berdiri kaku tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Andi. Setelah Andi melihat kejadian tersebut, akhirnya Andi ini terbangun dari tidurnya. Pasti pandangannya itu samar-samar. Tapi di pandangan yang samar-samar itu, dia masih tetap melihat sosok dari temannya tersebut berdiri di depan jendelanya itu. Andi coba menenangkan dirinya. Siapa tahu yang dilihat ini hanya hayalannya semata karena disebabkan tubuhnya yang sudah lelah sehingga pikiran dan pandangannya itu tidak sesuai dengan realnya. Setelah dilihat lagi, sosok tersebut masih ada di kamar Andi. Andi begitu takut, seakan dia tuh langsung merinding. Badannya bergetar langsung melihat sosok tersebut. Dia ambil selimutnya, dia selimut dengan selimutnya, dia mencoba untuk melupakan semuanya dan kembali ke tidur. Akhirnya dengan rasa ketakutan dan tidak mau membuka selimutnya lagi, Andi terlelap dalam tidurnya. Paginya, Andi bertemu dengan teman-temannya. Mereka berkumpul seperti anak-anak muda di kampung atau di daerah-daerah lainnya, bercengkrama dan tertawa. Saat mereka asik bercerita, tiba-tiba salah satu temannya mengungkapkan satu kata yang bikin Andi kaget. Dia mengucapkan bahwa malam tadi ada kejadian pintu kamarnya diketuk sama seseorang, tapi saat dia buka pintunya itu gak ada orang, terus ditutup lagi, tiba-tiba jendelanya malah digedor sama seseorang. Saat jendelanya dibuka, kebetulan jendelanya itu berhadapan atau jika dibuka langsung berpandangan sama satu tanah yang luas atau satu kebun. Kebetulan di kebun tersebut ada 2 buah pohon pisang yang saling berdekatan. Awalnya pohon pisang itu berpenampakan seperti biasa aja. Andi tahu di kebun tersebut hanya ada 2 pohon pisang. Tapi lama-kelamaan Andi mencoba lihat lagi. Kok di kebun tersebut ada 3 pohon pisang? Itu yang bikin Andi kaget. Sebelumnya teman Andi ini berpikir positif. Mungkin pemilik kebun itu baru menanam pohon pisang baru sehingga menambah jumlah pohon pisang tersebut. Setelah lama-kelamaan dilihat, pohon pisang itu berubah menjadi sosok seseorang yang berdiri di antara 2 pohon pisang tersebut. Alangkah kagetnya, sosok yang dilihatnya itu adalah temannya yang meninggal tersebut.
Mendengar kejadian itu, Andi langsung kaget dan langsung connect dengan peristiwa yang dialaminya malam tersebut. Dia juga menceritakan kalau dia melihat sosok dari temannya tersebut. Karena kejadian tersebut, teman-teman Andi menyampaikan kepada keluarganya apakah kondisi jenazah saat dikuburkan itu dalam kondisi yang lengkap. Karena konon katanya, jika jenazah dikuburkan secara tidak lengkap, maka dia akan kembali lagi untuk meminta bantuan agar bagian dari tubuhnya untuk ditemukan. Tapi saat itu, keluarga dari almarhum memaparkan bahwa yang mereka kuburkan yaitu jenazah dengan kondisi lengkap. Setelah balik dari rumah keluarga almarhum, akhirnya Andi dan teman-temannya balik ke posko tempat biasa mereka nongkrong. Mereka kembali bercerita apa yang terjadi dan kenapa mereka dihantui oleh makhluk tersebut. Setelah berjalannya waktu, akhirnya waktu itu lewatlah salah satu tokoh adat yang berpengaruh di desanya tersebut. Lewat di depan pondok-pondok tempat Andi dan teman-temannya lagi ngumpul. Ketika saat itu Andi lagi asik sama teman-temannya bicara, tiba-tiba tokoh adat ini secara langsung mengungkapkan kepada Andi, "Andi, ada seseorang yang lagi mengikutimu." Karena mendengar perkataan tersebut, Andi merasa langsung kaget. "Siapa, Pak? Siapa yang mengikuti saya? Di sini kan hanya ada saya teman-teman saya." "Tidak, ini bukan teman-temanmu," kata pemuka adat tersebut. "Ini ada sesosok yang mengikutimu." "Siapa, Pak?" Langsung pemuka adat ini bertanya kepada Andi. "Beberapa hari yang lalu, kamu ada melakukan atau melihat orang yang meninggal dunia ya?" "Iya, Pak. Kemarin saya lagi melayat ke tempat teman atau almarhum teman saya." "Yah, dialah yang mengikutimu." Andi langsung kaget bukan main. Dia pun bertanya kepada bapak ini, "Pak, kenapa? Kenapa dia mengikuti saya, Pak?" "Sebenarnya dia mengikutimu karena dia mau minta tolong kepadamu." "Minta tolong apa, Pak? Kan semasa almarhum hidup, saya juga jarang komunikasi sama almarhum, Pak. Apa yang diinginkan almarhum kepada saya?" "Kamu diikuti oleh almarhum dan teman-temanmu diikuti juga karena kalian setelah melayat rumah duka, kalian tidak bersih-bersih dulu. Sehingga aroma dari almarhum ini melekat pada dirimu, makanya kamu diikuti oleh almarhum tersebut." Sebenarnya almarhum ini saat dikuburkan, ada hal ganjil terjadi, yaitu orang yang menguburkan almarhum ini kelupaan melepas tali pocongnya. Sehingga almarhum ini meneror warga sekitar dan mendatangi kalian. Setelah mendengar penjabaran dari bapak ini, akhirnya Andi meminta saran kepada pemuka adat tersebut. Akhirnya Andi diobati dan didoakan supaya aroma-aroma dari jenazah tersebut hilang dari badan mereka. Setelah mereka dilakukan mendoakan, akhirnya besoknya Andi meminta izin kepada keluarga almarhum agar kuburannya itu dibongkar kembali dan dilepaskan tali kafannya. Setelah keluarganya itu memberi izin karena tidak mau juga mitos-mitos atau pembicaraan tetangga tentang gentayangan anaknya mereka. Akhirnya kuburan dari anaknya tersebut dibongkar dan benar apa adanya, jenazah masih terikat dengan kain kafannya. Akhirnya kain kafannya itu dibuka ikatannya dan jenazah kembali diazankan dan didoakan. Setelah kejadian tersebut, 2 hari setelah kejadian tersebut, tidak terjadi apa-apa. Dan 40 hari setelah kejadian tersebut, lagi-lagi almarhum mendatangi mereka sambil berkata, "Terima kasih atas bantuan kalian. Jangan lupa doakan saya." Oke guys, itulah cerita singkat tentang cerita horor kali ini. Ada dari beberapa daerah juga meyakini bahwa keberadaan sosok makhluk ini. Mitos awal mula keberadaan penamaan makhluk ini dinamakan pocong, belum ada historis kebenaran yang paling akurat. Karena mitos ini tergantung dari cerita masing-masing daerah. Untuk di daerah Sumbar, biasanya itu mereka selalu mengantisipasi kepada para pelayat jenazah. Setelah ngelayat ke rumah jenazah, sebaiknya kita bersih-bersih dahulu
agar semuanya itu baik-baik saja. Karena di sana banyak mitos yang berkaitan dengan jenazah ini. Berkaitan dengan orang meninggal. Dari pakaian yang harus dicuci, kita harus mandi dulu, rumah yang harus didoakan, mitos jika seseorang meninggal dunia, rohnya itu balik ke rumah lagi untuk melihat kondisi rumahnya. Itu banyak cerita terjadi di berbagai daerah. Oke guys, sekian cerita dari Vivitalio kali ini. Untuk kalian jangan lupa subscribe, like, and share ya, karena bantuan dari kalian bikin kita semangat untuk bercerita. Tungguin cerita selanjutnya ya. See you guys.